Terus yang keduanya juga disiapkan, sudah presentasikan. Sama habis kelompok 10 nanti kelompok 12. Oke, silakan kelompok 10 sudah ready? Bentar Bu, kita siapin dulu yang share Siap. screen. Oke, on cam ya teman-temannya. Di ini aja Bat, full screenin di ke presentasiin, mode presentasi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. Ini satu lagi mana? Siapa ya? Muhammad, terus Ivan, satunya siapa? Fahmi Bu. Abad. Abad. Halo, join nggak ya? Ada ini dia lagi share screen, John nggak open cam. Oke, lanjut aja sambil nunggu dia join. Nanti saya lihat ya. Nah, saya mulai dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Senjeda. Saya perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya akan membacakan tentang hasil kerja kami tentang kalimat. Bisa nggak, Bat? Atau aku aja yang share screen? Ini yang lainnya share screen-nya masih di kelompok ya? Belum ke Nah, jadi apa itu kalimat? Ya, kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, terus tanda tanya untuk menyatakan pernyataan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Pengertian kalimat secara umum sendiri adalah gabungan dua kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan sebuah kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau disingkat menjadi pola SPOK. Berikutnya adalah beberapa pendapat ahli tentang kalimat. Gak mungkin saya baca semua, jadi mungkin saya baca pendapatnya Bloomfield aja. Jadi menurut Bloomfield, kalimat adalah suatu bentuk linguistik yang tidak termasuk ke dalam suatu bentuk yang lebih besar karena merupakan suatu konstruksi gramatikal.
mungkin bisa di skip aja langsung ke fungsi kalimat. Halo. Mungkin share screen-nya agak nge-lag ya, jadi saya langsung baca aja. Jadi fungsi-fungsi kalimat itu menyampaikan informasi, mengungkapkan pikiran dan perasaan, meminta informasi atau pernyataan, memberikan instruksi atau perintah, dan ekspresi atau kejutan. Membentuk narasi, mengatur dan mengorganisasi pikiran, menggabung hubungan sosial, mengklarifikasi dan memperjelas, dan yang terakhir adalah memberikan hikmah atau nasihat. Itu beberapa fungsi dari kalimat. Share screen-nya mati ya? Iya, itu apa? Hilang share screen-nya, diulang lagi Mas. Maaf Bu, mungkin bisa diganti saya aja. Oke. Mana ya? Maaf Bu, saya join Zoom dulu dari yang laptop ya. Oke, silakan. Atau teman yang 2 orang itu nggak punya? Tadi yang presentasi abad Bu, cuman ininya error. Hmm. Ya, Zoom laptop saya belum diupdate lagi. Ntar Bu ya, maaf Bu. Kurang Yang persiapan. satunya lagi, tim satunya lagi, bisa nggak? Jangan lagi dalamnya, Mbak. Halo, udah kelihatan? Udah. Langsung ke unsur aja, Bat. Ke unsur sih. Lupa aku tadi nyampe mana sih? Fungsi ya? Jadi ini ada beberapa fungsi kalimat. Salah satunya itu menyampaikan informasi. Lalu berikutnya ada mengungkapkan pikiran, meminta informasi, memberikan instruksi. Lalu untuk sebuah ekspresi, membentuk sebuah narasi, mengatur dan mengorganisasi pikiran, membangun hubungan sosial, mengklarifikasi, dan memberikan hikmah atau nasihat. Berikutnya unsur, langsung ke unsur aja. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 Oke. 。 .
Jadi unsur-unsur kalimat itu diantaranya ada subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Subjek sendiri adalah bagian yang menceritakan siapa atau apa yang melakukan tindakan atau menjadi fokus dalam kalimat tersebut. Subjek biasanya berupa kata benda atau kata ganti. Subjek menjawab pertanyaan siapa atau apa dalam sebuah kalimat. Lalu predikat. Predikat sendiri adalah bagian kalimat yang menggambarkan apa yang subjek lakukan atau keadaan yang sedang dialaminya. Predikat biasanya berupa kata kerja yang menjawab pertanyaan. Lalu objek. Objek sendiri adalah bagian kalimat yang menjawab pertanyaan siapa atau apa yang terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Objek memberikan informasi tambahan tentang tindakan yang dilakukan oleh subjek. Lalu yang terakhir adalah pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang subjek atau objek. Pelengkap dapat membentuk kata sifat adjektif atau kata benda nomina yang menggambarkan atau melengkapi informasi tentang subjek atau objek. Lalu berikutnya ada jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat itu salah satunya ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan, fakta, informasi, atau opini. Kalimat ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang jelas dan tidak memerlukan respon khusus. Ciri-cirinya, kalimat deklaratif biasanya diakhiri dengan titik dan intonasi suara yang cenderung stabil. Contohnya, saya mau makan pizza. Lalu ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah jenis kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Kalimat ini dirancang untuk mendapatkan informasi atau respon dari pendengar. Ciri-cirinya, kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya, lalu intonasi suara pada akhir kalimat dapat naik. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Lalu berikutnya ada kalimat eksplanatif. Jadi kalimat eksklamatif adalah jenis kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan emosi, kejutan, atau perasaan secara kuat. Kalimat ini sering diakhiri dengan tanda seru. Ciri-cirinya, kalimat eksplanatif mengandung ekspresi emosi yang kuat. Contohnya, wow, betapa indahnya pemandangan ini. Lalu ada kalimat konjungsi. Kalimat konjungsi sendiri itu jenis kalimat yang menghubungkan dua atau lebih kalimat untuk membentuk satu unit yang lebih kompleks. Ciri-cirinya mengandung kata penghubung seperti dan, atau, tetapi, karena, dan lain sebagainya. Contohnya, saya suka kopi, tetapi saya lebih suka teh. Lalu ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, orang, atau situasi. Ciri-cirinya mengandung kata-kata yang menggambarkan karakteristik atau atribut objek yang menjelaskan sesuatu. Contohnya, gunung itu tinggi dan tertutup salju. Berikutnya ada kalimat kondisional. Jadi kalimat kondisional merupakan jenis kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kondisi atau syarat yang harus terpenuhi agar suatu peristiwa terjadi. Kalimat ini terdiri dari dua bagian, yaitu klausa kondisional dan klausa utama. Ciri-cirinya sering mengandung kata jika, asal, atau selama dalam klausa kondisional. Contohnya, jika hujan, kami akan tinggal di rumah. Yang terakhir ada kalimat imperatif. Jadi kalimat imperatif itu digunakan untuk memberikan perintah, instruksi, atau permintaan pada pendengar. Tujuannya adalah mempengaruhi pendengar untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya itu dimulai dengan kata kerja dalam bentuk dasar dan seringkali tidak memiliki subjek yang eksplisit. Contohnya, tolong buka pintu. Berikutnya adalah kalimat efektif, mungkin bisa dibacakan oleh Irfan. Kalimat efektif
adalah kalimat yang memberi gagasan yang dapat dibaca dengan jelas oleh pembaca. Kalimat efektif menurut para ahli, Badudu berpendapat bahwa kalimat efektif dapat mencapai sasaran dengan baik sebagai alat komunikasi. Menurut Arifin berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah ringkasan dan enak dibaca. Menurut Putra Yasa berpendapat bahwa kalimat efektif mampu menyampaikan informasi secara sempurna karena memenuhi syarat-syarat pembentukan kalimat efektif tersebut. Syarat kalimat efektif terbagi menjadi 4, yaitu sesuai dengan EIDY, penulisan harus sistematis, tidak ada pemborosan kata, tidak mengandung makna ganda yang membuat pembaca ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif memiliki 8 makna, salah satunya unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek predikat, mengikuti tata aturan ejaan yang berlaku, pilihan kata yang tepat, menggunakan korespondensi antara struktur bahasa dan pemikiran logis dan sistematik. Unsur kalimat efektif, unsur kalimat efektif antaranya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh-contohnya, DKI Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia. Ana paling pintar di kelasnya, suasana di rumah nenek sangat ramai, hadirin dimohon berdiri, serta peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Lampiran dari eh, website untuk mencari keterangan kalimat. Ya, Oke, ya, dilanjut satunya lagi. Untuk ke satunya. Mana? Satu orang lagi mana ya? Kok nggak kelihatan? Berarti cuma Ivan sama Muhammad. Ini yang share screen itu si sahabat. Nanti dia baca yang Oh, paragraf. oke. Gantian dia aja yang sekarang ya, biar poinnya apa? Rata gitu. Oke, silakan. Ini dibaca semua, Bu. Enggak, sama kayak tadi aja. Poin yang bagian kalimat yang kalian pilih apa, itu terletak di bagian mana kalimatnya. Di paragraf apa kok kalimat. Ini kok nggak kedengeran ya? Belum dimulai atau gimana? Maaf Bu, kita bertiga rada krisis jaringan. Oh, terus gimana? Krisis, krisis jaringan. Mungkin langsung dibaca aja, Bat, yang aku pendekin di itu, di grup, langsung baca aja per ininya, sebutin aja paragraf 1 ini. Jadi ini paragraf 1 termasuknya kalimat
deskripsi ya. Terus lalu di paragraf 2 ini paragraf deklaratif, lalu ke paragraf ketiga deklaratif juga sama yang keempat. Lalu yang kelima ini deklaratif juga. Udah Bu, gitu aja. Oke, ya cukup ya dari kelompok berapa tadi nih sebentar. 10, Bu. Kelompok 10 ya. 10. Ya, terima kasih. Oke, boleh di apa? Di stop share screen-nya. Satu kelompok lagi ya. Nanti yang belum apa namanya? Minggu depan dan juga nanti mungkin masih ada kelompok yang mungkin hasilnya cukup baik gitu ya dari hasil pekerjaan tugas-tugasnya nanti. Mungkin ada yang sudah presentasi juga sebenarnya dari list kelompok itu. Oke, silakan kelompok 12 untuk mempresentasikan. Sudah ready? Hidup sehat. Jadi, Bu. Oke, ya silakan bertiga ya. Oke, sama tekniknya sama dengan yang kelompok sebelumnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhan Atiba Putra Wijaya, selaku mewakili sebagai anggota kelompok 12. Kali ini kami akan membahas tentang kalimat. Kemudian perkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama saya Ramadhan Atiba Putra Wijaya, kemudian Fahriza Prima Yahya Fiadi, dan Naufal Miftahul Rizki. Kita langsung ya. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang bisa mengungkapkan pikiran yang utuh. Umumnya, pikiran yang utuh tersebut bisa diekspresikan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, memiliki pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Kemudian, ciri-ciri kalimat. Kalimat memiliki satuan ide dan makna yang utuh. Kemudian, kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Secara tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung dalam paragraf yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Kalimat tersebut disusun ke dalam satuan makna pikiran yang saling berkaitan. Kemudian yang terakhir, menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata. Urutan tersebut mendukung fungsi SPOK dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama ada subjek. Subjek adalah suatu bagian yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Dapat juga diartikan dengan pokok kalimat yang dapat berubah jenis kata benda atau rasa kata benda. Kemudian predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang hendak diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang predikat ini. Biasanya diletakkan setelah subjek.
Kemudian predikat dapat berupa kata kerja, frasa kata kerja, atau frasa kata sifat. Namun pada kalimat yang hanya berpola subjek dan predikat dapat juga berupa frasa nominal, frasa numeral, atau frasa preposisional. Kemudian objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang dikenakan predikat. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Kemudian pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang letaknya berada di sebelah objek. Pelengkap berfungsi untuk melengkapi kalimat. Pelengkap juga bisa menambah informasi dan memperjelas objek kalimat. Kemudian keterangan. Keterangan adalah jenis kata atau kelompok kata yang menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Kata keterangan dapat diletakkan setelah pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat, sekalipun. Kata keterangan memiliki beberapa jenis, yaitu ada kata keterangan tempat, waktu, alat, dan lainnya. Jenis-jenis kalimat. Kalimat berdasarkan pengucapannya, yaitu ada dua, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian kita jelaskan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah yang diterakan. Umumnya, kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat penjelas. Adapun ciri-ciri kalimat tidak langsung adalah sebagai berikut. Kalimat langsung menggunakan tanda petik. Kata ganti orang dalam bagian kalimat yang dikutip tetap. Intonasi bagian yang dikutip lebih tinggi daripada bagian lainnya. Kemudian, kalimat tidak langsung. Berbeda dengan kalimat langsung, kalimat tidak langsung menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Adapun ciri-ciri kalimat tidak langsung yaitu, pertama, gunakan kata tugas. Tidak menggunakan tanda petik dalam bahasa tulis. Kemudian bagian kutipan berupa kalimat berita. Intonasi mendatar dan menurun pada bagian kalimat akhir. Jenis-jenis kalimat, kemudian jenis kalimat berdasarkan jumlah frasanya. Ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang punya satu klausa bebas. Hal itu berarti hanya ada satu predikat dalam kalimat tunggal. Unsur adalah sebagai tanda klausa. Unsur subjek dan predikat memang selalu wajib hadir di dalam setiap kalimat. Ataupun objek, lengkap, dan keterangan sifatnya tidak wajib hadir di dalam kalimat, termasuk dalam kalimat tunggal. Jika predikat masih perlu dilengkapi, barulah unsur yang melengkapi itu dihadirkan. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan yang lain, kalimat majemuk dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kalimat majemuk setara atau koordinatif. Kalimat majemuk setara atau koordinatif yaitu gabungan dua pokok pikiran atau lebih yang kedudukannya setara. Struktur kalimat di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Konjuktor yang berfungsi klausa dalam kalimat majemuk setara jumlahnya cukup banyak. Konjuktor itu menunjukkan berapa jenis hubungan dan menjalankan beberapa fungsi. Contohnya, meliputi Anto gemar menulis sedangkan Anita gemar menari. Kemudian, engkau tinggal di sini atau ikut dengan saya. Yang ketiga, Cinta cantik tapi sombong. Keempat, dia memarkirkan mobil di lantai 3, lalu naik lift ke lantai 7. Kalimat majemuk bertingkat kompleks subordinatif. Kalimat majemuk bertingkat kompleks subordinatif yaitu kalimat tunggal yang salah satu jabatannya diperluas membentuk kalimat baru. Dalam kalimat majemuk bertingkat, kita mengenal kalimat induk kalimat atau jabatan kalimat yang bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan. Kedua, anak kalimat. Jabatan kalimat yang diperluas membentuk kalimat baru. Anak kalimat ditandai dengan pemakaian kata penghubung dan bila mendahului induk kalimat dipisah dengan tanda baca koma. Contohnya meliputi, agar koperasi unit desa atau KUD berkembang, perlu dipikirkan penciptaan kader-kader yang tangguh. Kemudian, ketika memberi keterangan, saksi itu meneteskan air mata. Kemudian, bangunan rumah susun itu memerlukan penelitian sebab beberapa unit rumah susun belum berpenghuni.
Yang keempat, hujan turun berhari-hari hingga banjir besar melanda kota itu. Yang terakhir, dengan menurunkan harga berapa cek BBM, kita berharap kegiatan ekonomi tidak lesu lagi. Kemudian ada lagi yang keenam, pengurus lama berjanji bahwa koperasi kita akan memiliki pengurus baru. Tempat itu kotor, makanya dia malas kalau disuruh ke situ. Dia diam-diam saja seakan tidak tahu kesalahannya. Yang sembilan, semangat belajarnya tetap tinggi meskipun usianya sudah lanjut. Lalu yang terakhir, aku memahaminya sebagaimana ia memahamiku. Oke, silahkan, Naufal. Mas Naufal. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pola subjek atau predikat. Yang pertama, kalimat versi. Kalimat versi adalah kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar pada bahasa Indonesia, subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek, keterangan, atau subjek, predikat, keterangan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kalimat inversi. Kalimat inversi merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat versi biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan dan menegaskan makna. Kata pertama yang muncul merupakan kata yang menjadi penentu makna kalimat sekaligus menjadi kata yang menimbulkan kesan terhadap pembaca maupun pendengarnya. Jenis-jenis kalimat menurut fungsinya. Yang pertama yaitu berita. Kalimat adalah kalimat dipakai untuk menyatakan berita. Ciri-ciri kalimat berita yaitu bersifat bebas, boleh langsung atau tak langsung, aktif atau pasif, tunggal atau majemuk, berintonasi menurun, dan kalimatnya diakhiri tanda titik. Contoh, yang pertama, pembagian beras gratis di kampungku dilakukan kemarin pagi. Yang kedua, perayaan HUT RI HUT RI 63 berlangsung meriah. Yang kedua, kalimat tanya, introratif. Kalimat tanya ada kalimat yang dipakai untuk memperoleh informasi. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu diakhiri dengan tanda tanya, berintonasi naik, dan sering pula hadir kata apakah, bagaimana, di mana, siapa, yang mana, dan lain-lain. Contoh yang pertama, apakah barang ini milikmu? Yang kedua, kapan adikmu kembali ke Jogja? Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah dipakai untuk menyuruh dan melarang orang berbuat sesuatu. Kalimat perintah berintonasi menurun dan diakhiri tanda titik atau seru. Kalimat perintah dapat dipilah lagi menjadi kalimat perintah suruhan, kalimat perintah halus, kalimat perintah permohonan, kalimat perintah ajakan dan harapan, larangan, dan kalimat pembiaran. Contoh yang pertama, tolonglah bawa motor ini ke bengkel. Kalimat perintah halus. Kedua, buka pintu itu. Kalimat perintah suruhan. Yang ketiga, jangan buang sampah di sungai itu. Kalimat perintah larangan. Yang keempat, mohon hadiah ini kamu terima. Kalimat perintah permohonan atau permintaan. Yang kelima, ayolah kita belajar. Kalimat perintah ajakan dan harapan. Yang keenam, biarlah dia pergi bersama temannya. Kalimat perintah pembiaraan. Maaf Bu, jaringannya agak lowbat Bu. Ya, iya. Yang ini aja yang bisa lancar, diganti yang lancar nggak apa-apa. Udah Bu, udah stabil lagi Bu. Oke, ya lanjutkan. Yang keempat, kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan emosi yang kuat, termasuk kejadian yang tiba-tiba dan memerlukan reaksi spontan. Kalimat ini berintonasi naik dan diakhiri tanda seru. Contoh, yang pertama, hai, ini dia orang yang kita cari. Yang kedua, wah, pintar benar anak ini. Next. Jenis kalimat menurut kelengkapan unsurnya. Yang pertama, kalimat sempurna dan kalimat tak lengkap.
Kalimat sempurna adalah kalimat yang dasarnya terdiri dari sebuah klausa bebas. Oleh karena yang mendasari kalimat sempurna adalah suatu klausa bebas, maka kalimat sempurna ini cukup kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Contoh yang pertama, ayah membaca koran. Kalimat sempurna dilihat dari kalimat tunggal. Yang kedua, kalau saya mempunyai uang, saya akan membeli rumah itu. Kalimat sempurna dilihat dari kalimat majemuk bertingkat. Yang B, kalimat tak sempurna atau minor. Kalimat tak sempurna adalah kalimat yang subjek dan predikatnya tidak lengkap, atau dengan kata lain, subjek dan predikatnya tidak ada sama sekali. Kalimat tak sempurna ini mencakup kalimat pertanyaan, minor, dan seruan. Contoh yang pertama, maksudmu, dan yang kedua, ayah di Sumatera Utara. Jenis kalimat menurut susunan subjek dan predikatnya. Next aja dong. Ini udah nih. Dipandang dari segi hubungan aktor aksi, maka kalimat ini terbagi menjadi 4. Lanjut aja yang bagian ini. Coba, apa lagi? Oh, next dong. Masih lanjutannya ya. Oke. Kalimat efektif. Kalimat efektif coba. Lanjut ya. Baik. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat, sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Kalimat efektif memiliki diksi pilihan kata yang tepat, tidak mengalami kontaminasi frasa sesuai ketentuan EYD, baik penulisan tanda baca dan penulisan kata. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan, yaitu adanya kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan dalam efektif adalah dengan adanya ide pokok, subjek, dan predikat sebagai kalimat yang jelas. Contoh, bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk, tersebut adalah contoh yang salah. Yang benar, yang tidak berkepentingan dilarang masuk adalah contoh yang benar. Next. Kepaduan. Kepaduan terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, tanda baca, dan fungsi sintaksis. SOOPL. Kepaduan juga menyangkut pemakaian kata tugas yang tepat. Contoh yang pertama, kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Tidak memiliki subjek atau subjeknya tidak jelas tersebut adalah salah. Setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Subjeknya sudah jelas dan tersebut adalah benar. Kami telah membicarakan tentang hal itu. Itu adalah contoh yang salah. Dan yang benar adalah kami telah membicarakan hal itu. Yang ketiga ada keparalelan. Keparalelan adalah pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu. Umpamanya alam sebuah perincian. Jika unsur pertama menggunakan verba atau kata kerja, dan seterusnya juga harus verba. Jika unsur pertamanya nomina atau kata benda, bentuk berikutnya juga harus nomina. Contoh, kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, pelebaran jalan desa, dan membuat tali air. Tersebut adalah contoh yang salah. Kami telah merencanakan membangun pabrik, membuka hutan, melebarkan jalan desa, dan membuat tali air adalah contoh yang benar. Yang ketiga, kakakmu menjadi dosen
atau sebagai pengusaha. Kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha adalah contoh yang benar. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contohnya, karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sehingga petang. Hal tersebut itu salah. Dan contoh yang benar adalah karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sampai petang. Yang kelima, kehematan. Kehematan itu hemat pemakaian kata atau kelompok kata dengan kata lain tidak mengalami gejala bahasa pleonasme. Dengan hemat kata diharapkan kalimat menjadi padat berisi. Contoh, hal ini saja yang dapat saya berikan. Contoh tersebut adalah salah. Dan yang benar adalah ini hanya ini yang dapat saya berikan. Dan ini saja yang dapat saya berikan. Next. Ini cukup deh. Sekarang lanjut ke ini aja, tugas yang yang satunya. Ini terkait kesalahan dan gimana penulisan kalimat yang benar juga ya. Oke. Tugas satunya lagi ini udah cukup mewakili kok, udah lengkap. Ya. Ya, Bu. Jadi, kami membahas tentang teknologi blockchain. Yang paragraf pertama, blockchain adalah teknologi yang mampu merevolusi cara kita melakukan transaksi dan transaksi di dunia legal. Blockchain adalah sebuah database distribusi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara aman dan transparan tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi itu merupakan kalimat induktif dengan dimulai dari memberikan penjelasan umum tentang blockchain dan kemudian diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci tentang teknologi ini. Kemudian yang kedua, paragraf kedua. Paragraf kedua ini menggunakan jenis paragraf deduktif dengan memberikan penjelasan tentang karakteristik blockchain dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang aplikasi blockchain dalam berbagai bidang. Yang paragraf ketiga ini kami menggunakan jenis paragraf deskriptif dimulai dengan memberikan penjelasan tentang tantangan dan risiko dalam penggunaan blockchain, terutama khususnya masalah skalabilitas dan biaya transaksi. Kemudian paragraf keempat menggunakan jenis paragraf campuran dari induktif dan deduktif. Dimulai dengan memberikan penjelasan tentang perkembangan penggunaan blockchain dan kemudian diikuti dengan penjelasan tentang aplikasi blockchain dalam bidang keuangan dan kesehatan. Cukup sekian, Bu. Oke, ya cukup ya. Terima kasih kepada Rama dan teman-temannya. Sama-sama, Bu. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, ya ini boleh di stop ya. Oke, wah kita ini terlama ya. Tinggal 7 menit lagi teman-teman. Ya, masih ada satu kelompok lagi, nggak apa-apa. Nanti itu sudah masuk ke list ini ya, list minggu depan. Beberapa ini sih pekerjaan dari teman-teman FI 4 ini menurut saya cukup banyak yang cukup lengkap ya. Nanti mungkin ada beberapa kelompok, nanti saya cek dulu kelompoknya sama tidak dengan yang sudah saya list gitu, yang akan presentasi gitu ya. Nanti kalau nggak ada di list itu berarti masih ada kesempatan di minggu terakhir ya, minggu depan. Oke. Tadi kalau teman-teman yang lain harapan saya itu juga mendengarkan ya tadi apa yang dijelaskan teman-temannya, karena itu nanti untuk ujian itu sebenarnya tadi apa yang disampaikan itu tuh ada bagian-bagian yang nanti pas ujian itu ada gitu ya, terkait kalimat, paragraf gitu ya. Jadi teman-teman, harapan saya sih nanti apa ya, dari hasil review kalian ini jauh lebih
lebih paham lagi terkait baik itu paragraf, kalimat, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Nanti untuk teman-teman yang sudah presentasi tadi, pastinya ada rewardnya. Minggu depan akan saya sampaikan apa saja reward kalian ya. Yang belum nanti siap-siap untuk minggu depan dan akan kita review kembali bagian-bagian mana yang mungkin butuh saya tekankan gitu ya. Oke, kita akhiri untuk sesi hari ini. Tadi yang di list presensi sudah saya presentasikan ya. Oh ini ada yang baru lagi. 29 30. Oke, kita akhiri ya teman-teman. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.